Happy weekend semuanya. Di video kali ini saya akan mengulas ya 10 perusahaan market cap di Indonesia terbesar dan saya combine dengan fenomena window dressing. Itu bagaimana ya? Kita ulas videonya di 10 perusahaan market cap terbesar di Indonesia dan prospeknya ke depannya seperti apa. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, jadi video ini nanti saya akan ulas ya 10 perusahaan ini, market cap terbesar di Indonesia, dan saya akan mengulas berdasarkan teknikalnya, prospeknya ke depannya seperti apa. Saya combine dengan fenomena window dressing di mana biasanya di akhir tahun intinya IHSG-nya akan menghijau dan bukan tidak mungkin dan besar kemungkinan efek dari blue chip ini berpengaruh. Oke, saya ulas videonya ya. Oke, market cap terbesar ya 10 besar itu ada Bank BCA, lalu Brand, BRI, Bian, Mandiri, Aman, dan kawan-kawan. Hari Jumat kemarin Aman ini turun gila, gede banget, 18% mereka turun. That's why membuat IHSG-nya turunnya lumayan drastis. Ya, IHSG-nya turunnya lumayan drastis. Kalau kita lihat di sini indeks, nah IHSG-nya turun 0,3%, yaitu efek dari si Aman itu sendiri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Aman sendiri ini punya porsi 3,84 loh, gede banget. Gede banget. Bahkan sebelum dia turun 1.300, berarti kan dia harganya di 7 ribuan lah. 7 ribuan, dan itu tipis lah ya mau mengejar Bank Mandiri gitu. Dan ini kemarin juga saya katakan di IG pun saya mengatakan bahwa IHSG sama dengan Aman gitu, mirip chartnya gitu. Ya porsi mereka aja gede banget, 3,84 turunnya 18%, ngefek banget. Nah, salah satu perusahaan lagi yang kemungkinan agak riskan kalau IHSG adanya koreksi yaitu Brand. Brand ini naiknya luar biasa ya. Dalam satu dalam 1 minggu. Nah, ini seperti ini, bahkan kalau kita lihat ya sejak mereka IPO gila sampai sekarang 6.800 gitu. Nah, ini bahkan market capnya langsung nomor 2 gitu. Nah, ini juga bahaya kalau mereka koreksi. Kalau tidak didukung dengan perusahaan-perusahaan lainnya ikut naik. Ini akan membuat PR tersendiri untuk si IHSG. Oke, nah ini kita ulas ya bagaimana prospeknya perusahaan-perusahaan ini ke depannya gitu. Kita ulas dari nomor 10 dulu, Bank BNI gitu. Bank BNI. BBNI. Oke. Kalau secara histori Bank BNI 5 tahun terakhir di Desember ini aslinya nggak oke-oke juga. Ntar kita lihat 10 tahun terakhir lah. Nah, 10 tahun terakhir oke, dia up 7 kali, down 3 kali, dan itu 3 kali di tahun yang 3 tahun yang lalu. Oke, 3 tahun yang lalu. Dan ini efek dari di Novembernya sudah turun begitu dalam. Novembernya sudah naik sangat kencang, sorry. Seperti di 2022 mereka bahkan 4 bulan berturut-turut naik, November 5% dan Desembernya turun. Make sense. Oke. 2023 ini November sudah naik 10%, kencang. Jadi kalau November Desembernya dia turun, ya menurut saya masih normal aja sih gitu. Nah, begitupun sebaliknya sebelumnya gitu. Tapi kalau seperti 2021 kondisinya November Desember dia turun, Januarinya dia ngegas. Nah, itu historikalnya seperti itu ya si Bank BNI. Nah, kita lihat secara teknikalnya seperti apa sih Bank BNI. Oke, Bank BNI kemarin Jumat turun, tapi ada akumulasi lumayan. Kalau kita lihat Bank BNI oke, tidak ada
Oke, menurut saya ini masih menarik. BNI di atas MA 200 dan garis support ini bisa menjadi garis pijakan ya. Karena ini terakhir di break tanggal ini, tanggal 21 volumenya juga kencang. Lalu tanggal 22 dia turun tanpa volume terus naik. Nah, ini ada pattern ini. Pattern ini targetnya bisa sampai ke, oke, sudah capai target. Dan ini ada di resistennya, kepentok di resisten kan di 5350. Nah, itu resistennya. Bank BNI masih stay di resisten di situ. Menurut saya Bank BNI akan menarik kalau dia turun lagi ke 5000, menarik. Apalagi kalau dia sentuh MA 200, oh ini sangatlah powerful. Uptrendnya sempurna, beberapa kali dia jebol, berhasil breakout lagi dan seterusnya gitu. Dan saya melihat ya, apakah BI, suku bunga Bank Indonesia, akan dinaikkan lagi? Menurut saya enggak, sudah terlalu kencang. Suku bunga dinaikkan itu bukan karena inflasi, lebih ke menjaga biar jarak dengan US tidak terlalu besar. Itu aja sih. Jadi kemarin sempat dinaikkan ya, efeknya itu biar tidak ada outflow yang terlalu besar gitu. Karena asumsinya kalau misal suku bunga di sini 5%, di Amerika 5%, ya lebih baik banyak yang menaruh duit di Amerika gitu. Sesimpel itu aja sih. Karena ya mereka lebih maju dibanding kita gitu. Karena negara berkembang ya risknya lebih besar dibandingkan negara maju gitu. That's why mereka harus menjaga jarak biar tidak sama gitu. Makanya BI kemarin menaikkan suku bunga. Itu menurut saya ya seperti itu. Dan sudah terlalu tinggi, kalau dinaikkan lagi nggak baik lah ya, menurut saya seperti itu. Oke, ini Bank BNI seperti ini. Lalu selanjutnya nomor 9 ada Astra International. Kita lihat historikalnya dulu. Astra International 10 tahun terakhir, wow, November selalu merah. Oke, sering kali merah November, dan kemarin pun merah 6%. Nah, ini Desember nih. Wow, awal Desember dia sudah naik 6,48%. Luar biasa nih. Luar biasa nih. Historikalnya juga Desembernya lumayan cemerlang, bagus. Ya. Dengan 70%. Oke, kita lihat ya. Secara teknikalnya seperti apa? Oke, dia mantul di sini dan ini bertepatan dengan demand areanya. Kalau kita naikkan dulu ke weekly, nah ini weekly-nya ada demand area ya. Bentar. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini weekly ada demand areanya di sini. Kotak warna putih. Oke, ini menurut saya menarik. Kita lihat ya ke depannya bagaimana. Cuman risikonya adalah ini dia di bawah MA 200. Secara weekly dia udah di bawah MA 200. Nah, ini ya demand areanya. Nah, dia kuat gak di atas ini lagi? Hari Jumat kemarin naiknya kencang, volumenya juga oke. Volume oke, bandar volumenya juga oke. Kalau kita lihat di hari Jumat, dia diakumulasi lumayan gede oleh AK ya, lumayan gede. Tapi ya itu tadi dia di bawah MA 200 dia. Risknya itu sih. Risknya menurut saya itu. Ada rounding top di sini. Saya melihat ya di sini ada rounding top. Oke, di sini ada rounding top. Dia di break di sini lumayan kencang di atas rata-rata tipis. Dan targetnya ini bisa sampai ke rounding top ini, targetnya ya ini sudah capai target penurunan. Oke, sudah capai target penurunan dan emang benar-benar mantul gitu. Mantul. Dan ini kita lihat ya bagaimana ke depannya ini. Dan di sini, nah oke, di sini saya melihat adanya bullish divergence ya. Hal yang bagus ya, ini ada bullish divergence. Oke, ini turun, tapi ininya naik. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Ini akan menarik jikalau, nah ada term and conditionnya ya. Term and conditionnya adalah, oke, dia minimal bisa stay di atas 5.500. Dah itu aja. Minimal dia stay di atas 5.500. Minimal dia stay di atas 5.500 biar dia bisa dikatakan sideways dulu lah. Besok semisal turun ya, besok Senin ya,
normal menurut saya, normal. Dia turun dulu tapi stay di atas 5.500 masih oke sih untuk si ASI ini. Cuman ya itu tadi, ini untuk trading jangka pendek aja sih, trading jangka pendek aja. Mungkin kalau dia turun dekat sini ya TP 2%, 3% dah. Itu aja sih kalau saya melihat ya. Oke, ASI. Yang selanjutnya ada TPIA. TPIA. Ini perusahaannya Pak Prayogo Pangestu yang sekarang menjadi orang terkaya di Indonesia. Chandra Asri. Desember ceria. Desember ceria. Naik-naik terus. Ya, Desembernya bagus banget. Saat Novembernya jelek, Desembernya akan oke. Dan November kemarin mereka turun tipis ya, 1%. Kalau kita lihat secara chart TPIA kemarin cuma diiris tipis-tipis saja. Ya, kemarin diiris tipis-tipis, volumenya gede, volumenya tipis. Tapi kalau kita lihat ya di sini ya, sejak 28 Agustus dia diakum terus. Kita tarik sejak 28 Agustus deh. 28 Agustus mereka netral, HP akumulasi average 2800, oke. Lotnya lumayan gede juga. Ya, di akumulasi kecil menurut saya. Nah, ini TPIA kemarin naik breakout. Terus ini ya potensinya seperti ini kalau saya gambar ulang. Oke, ini seperti ini dan ini dia masuk flagnya lagi. Kemarin tidak bisa ke breakout, belum jadi. Jadi kita lihat ya seperti apa ya mereka ya. Menurut saya masih oke selagi dia kuat di sini sih. 2890 masih oke sih untuk si TPIA. Volumenya kecil, standar aja gitu. Aslinya kemarin sempat naik gila banget di tanggal 10 November tapi terus turun lagi. I don't know why, kenapa seperti ini. Dipaksa turun ya. Dipaksa turun. Oke, selanjutnya setelah TPIA ada Telkom. Selanjutnya ada Telkom. Kita lihat historikalnya Telkom seperti apa di window dressing. Desember absolutely selalu bagus ya, kecuali 2022. Bagus banget Desembernya. Tipis-tipis ya cuman ya. November cuman kemarin dia udah naik kencang. Kita lihat ya Telkom seperti apa chartnya. Oke, chartnya seperti ini. Selagi dia kuat di 3750, upsetnya masih ada sih. Cuman ini dekat ke supply area dan juga MA200 sih. Nah ini ya, beberapa kali dia nggak bisa tembus di sini ya. Kita lihat seperti apa. Apakah kepentok lagi terus turun? Nah ini lebih amannya ya nunggu dia breakout dari MA200 kalian sih. Kalau saya melihat seperti itu untuk Telkom. Oke, selanjutnya ada Aman. Nah ini yang kemarin turun gila banget. Aman secara historikalnya ini nggak bisa ya karena baru IPO nih. Ya kan? Dia baru IPO 2023 ini, jadi belum kelihatan Desember seperti apa. Jadi kita forget it aja. Kita lihat langsung ke teknikalnya Aman seperti apa. Wow. Ya ini Aman seperti ini teknikalnya. Gila, dipaksa turun, dia naik tanpa pondasi ya. Jadi ya be careful. Nah ini udah pas di support ya. Support dulu yang udah jadi resistance, sekarang jadi support ya, ini di 5.850. Apakah dia mantul apa enggak? Nah ini potensinya besar untuk mantul ya. RSI-nya udah turun juga, potensinya mantul dikit besar sih. Itu aja sih, aman. Lalu selanjutnya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri BMRI. 10 tahun terakhir Desembernya bagus. Bagus. Ya udah Desembernya bagus. Kalau kita lihat ya BMRI potensinya, wow, dia di atas, setway di atas. Kita lihat seperti apa. MA200 juga masih oke. Ya ini kita naikkan kalau boleh pakai support 5775. Kalaupun pakai support ini, potensi cut loss-nya kan masih kecil sih. Nah, masih 2% nih, masih kecil ya.
Cuman resistennya kalau kita di sini doang kan 1:1 gitu, nggak ada bahkan. Nah, ini sih posisinya nanggung resisten di 6.000, jadi potensi dia naik dulu lah. Oke, itu aja sih. Tunggu turun dulu deket sini baru naik. Itu aja sih mungkin. Lalu selanjutnya Bian. Lebih itulah, lebih aman lah. Kalau sekarang Bank Mandiri lebih ke risk and reward, kurang menarik. Bian, wow, Desembernya nggak oke. Bahkan 2022 ini gila banget ya. Hanya 2022 yang Desembernya oke. Perusahaan batubara Bian 2022 naik ya, oke aja. Di atas MA 200 masih, dan ini tipis ya. Bawah MA 200 ini cut loss sih, itu aja sih. Ini bagus nih menurut saya. Kondisinya bagus dalam artian low risk ya. Itu aja sih. Ini juga masih diakumulasi. Bisa aja ini sebagai balancernya ya. Kalau kalau brand turun. Itu aja sih, bisa saja. Bian. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Bank Mandiri, posisi ketiga. BBRI. Kita lihat BBRI seperti apa. 10 tahun Desember selalu bagus. Seringnya historikalnya oke. Bank Mandiri kita lihat. Oke, akhir-akhir ini mulai ada inflow ya. Sejak November inflow bandarnya bagus, cemerlang ya. Menurut saya bagus nih Bank Mandiri, Bank BRI. Cuman kalau dia ditunggu di sini menarik sih. Saya akan kasih kotak ya. Kalau dia bisa turun deket sini bagus, dan potensi mantul-mantulnya tinggi juga. Targetnya ya ini nutup gap di sini. Ini ada gap di sini. Nah, ini ada gap. Turun dekat sini, target sekian, 5.500. Kalau hal itu terjadi, potensi upside-nya bisa 10%. Menarik. Nah, ini tunggu aja sih kalau saya Bank Mandiri seperti itu. Lalu selanjutnya ada brand. Ini juga belum bisa kayak aman. Oke, kita forget it aja. Brand langsung kita lihat ya teknikalnya seperti apa. Hati-hati, secara daily ini ada bearish divergence karena kenaikan tidak didukung dengan RSI. Jadi ini ada potensi turun, untuk minornya besar. Tapi penurunan Jumat kemarin volumenya juga kecil, jadi ya kalau turun tipis-tipis bahkan sampai ke 5.000 ya masih make sense sih perusahaan ini. Terus kalau turun sampai 5.000 kan potensi minusnya lumayan besar sih, di atas 15% ya. Jadi be careful untuk brand. Cuman ini doji sih. Candlenya doji sih. Be careful aja sih kalau saya melihat ada bearish divergence kecil. Oke, brand. Dan yang terakhir ada Bank BCA. The mother of IHSG. Oke, 2022 yang kurang oke. Kita lihat sih ya bagaimana teknikalnya untuk Bank BCA. Prospeknya sama kayak Bank BRI ya, inflow sudah mulai masuk. Cuman di November 2021 ini ada outflow sih. Dan ini ada stimulus yang namanya dividen. Nah, ini tepat di MA 200 nih. Bagaimana nih yang BRI? Kalau menurut saya masih potensinya masih besar sih ini untuk tembus lagi. Volumenya juga udah oke Jumat Kamis kemarin, jadi menarik ini Bank BCA menurut saya. Apalagi nanti kalau ditambah adanya rilis laporan keuangan, menarik nih. Dia break dari ini 9.025, ini bagus kencang nih, bisa nih 10.000 lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Kondisinya menarik banget Bank BCA, risk and rewardnya juga menarik, potensinya low risk. Itu aja sih untuk Bank BCA. Oke, mungkin itu yang bisa saya share ya, 10 market cap, top market cap di Indonesia, prospeknya terutama di Desember. Kita combine dengan window dressing, BNI, Astra sampai Bank BCA sudah dibahas, dan semoga bermanfaat. Keputusan kembali ke Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, see you on the next video. Bye bye.